Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 54 Tulaidaku, Pak Rurasi SPD, beserta Dewan Guru dan staf tata usaha. Marilah kita sama-sama panjatkan syukur kita atas kehadiran Allah, karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini guna mengikuti sosialisasi atau pemaparan materi tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 8 tahun 2023 oleh saya sendiri, Suhartini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena telah meluangkan waktu untuk datang ke ruangan ini dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya dan kepada teman-teman juga. Terima kasih dukungan yang diberikan selama ini. Baik, yang pertama yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ini yang pertama yaitu menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Nah, kita di sini tujuannya yaitu hanya menuntun atau membantu anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan mereka setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus menuntun atau membantu tumbuh kembangnya kodrat yang ada pada anak, agar anak-anak ini dapat memperbaiki lakunya dengan tumbuh secara kodrat dan dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Di sini yaitu budaya positif. Nah, budaya positif ini yaitu budaya atau nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang selalu berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, dan penuh rasa hormat. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yaitu konsep utama dalam budaya positif ini, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya yaitu restitusi atau posisi kontrol guru. Yang selanjutnya keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah, kita dapat menyiapkan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, serta menciptakan suasana yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Misalnya itu Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Nah, cobalah Bapak Ibu buka kepalan tangan. Kita mengepalkan tangan bersama-sama. Kemudian kita bayangkan di dalam kepalan tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, di sini Bapak Ibu ada seseorang yang menginginkan yang Bapak Ibu inginkan. Sekarang apa yang akan Bapak Ibu lakukan dengan kepalan tangan ini, dengan barang berharga di dalam kepalan tangan tersebut? Kira-kira Bapak Ibu akan tetap mempertahankan atau akan membukanya? Karena orang yang berada di hadapan kita sekarang sangat menginginkan, dan apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan hal atau harta yang ada di dalam kepalan tangan kita. Kira-kira Bapak Ibu akan membuka atau menutupnya? Menutupnya, dipertahankan. Mempertahankan. Dengan alasan? Silakan Ibu. Dipertahankan karena ini hal berharga untuk kita. Kalau kita buka,
berarti ada kesempatan orang lain untuk memiliki hal berharga yang kita punya. Ya. Baik, terima kasih. Benar ya, Bapak Ibu. Di sini kita sebagai guru, kita memiliki sesuatu yang sangat berharga. Jadi, untuk mempertahankan atau melepas yang kita miliki ini, yang menjadi posisi kontrol itu sekarang adalah diri kita sendiri. Jadi, kita berhak untuk memberikan atau mempertahankan. Nah, di sini kuncinya itu ada pada diri kita sendiri. Jadi, di sini walaupun kita dibujuk dengan iming-iming atau akan diberikan sesuatu apapun, kita harus tetap mempertahankan dengan apa yang kita miliki. Jadi sama halnya dengan pendidikan. Kita sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa memaksakan anak, Anda harus seperti ini, Anda harus seperti ini. Kita tidak bisa sebenarnya. Namun kita hanya bisa menuntut. Kita hanya bisa menuntun dan mengarahkan pada anak agar mereka tidak salah arah. Itu konsep dari genggaman tangan tadi. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma kontrol ini menurut Dr. William Glasser yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ilusi yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sesuai dengan kepala kita tadi, sebenarnya itu tidak benar. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap anak. Kita hanya menuntun sebagai seorang pendidik, kita hanya menuntun atau mengarahkan. Kemudian yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya yaitu untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Yang harus kita garis bawahi yaitu tanpa imbalan atau reward, kemudian tanpa ancaman, dan yang terakhir yaitu tanpa hukuman. Itu tidak boleh dalam melaksanakan disiplin positif. Nah, sebagai pendidik tujuan kita yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yaitu nilai-nilai yang disepakati secara bersama. Itu lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itu ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Yang kemudian yaitu Ibo Primary Rias, program PYP. Nah, di sini itu contohnya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, rasa saling menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Kemudian itu keterampilan hidup atau life skill. Ini dapat dipercaya. Kemudian lurus hatinya, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta selalu memberikan yang terbaik untuk diri sendiri.
Kemudian yang selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kita sebagai manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup ini kita memerlukan yang pertama yaitu yang pastinya makan. Kemudian tempat tinggal, pakaian, keamanan, serta kesehatan. Itu adalah contoh untuk bertahan hidup. Kemudian yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, sebagai manusia kita sangat menginginkan rasa diterima dimanapun kita berada. Kemudian diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Kemudian yaitu yang ketiga, penguasaan. Nah, di penguasaan ini yaitu harga diri yang pertama. Kemudian keinginan untuk selalu dianggap. Kemudian memimpin, berprestasi, diakui, serta didengarkan. Yang keempat yaitu kebebasan. Nah, di kebebasan ini yaitu mandiri. Kedua yaitu memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru. Kemudian mampu mengendalikan diri sendiri. Yang terakhir yaitu kesenangan. Nah, di sini kesenangan ini yaitu apa yang kita senangi atau apa yang kita inginkan, yang pastinya hal yang membuat kita bahagia. Di sini yaitu bermain, contohnya humoris, antusias, dan tertawa. Itulah 5 kebutuhan dasar yang ada pada manusia. Di sini ada salah satu contoh kasus. Bapak Ibu silakan lihat di layar monitor. Boleh ngalir ya? Boleh? Boleh. Ngalir itu. Tapi ya itu maksudnya ada biaya pengurutan ini. Wah, ada itu. Sakit kepala uang. Sini. Sini ya. Bukan bikin dalam mandirinya. Baik, Bapak Ibu lihat kasus di layar monitor. Saya minta bantuan kepada salah satu untuk membacakannya. Ibu Mei. Ibu Ria, ibu guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Terima kasih Bu. Nah, dari kasus ini Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan jika kita berada di posisi Ibu Ria? Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Hal yang kita lakukan. Agus dipanggil. Kalau dia sebagai Boleh Bapak? Baik, kalau kasus itu mengalami di posisi saya, tindakan yang pertama tentunya Agus sebagai siswa itu dipanggil terlebih dahulu, kemudian diminta keterangan dengan alasan apa mereka berani memaksa meminta bekal daripada teman-temannya. Setelah tipe pengakuan dari Agus, baru kita dapat melakukan tindak lanjut dari pengakuan beliau. Mungkin ada faktor dari dalam yang timbul kepada Agus, misal anak tersebut mungkin tidak ada persiapan untuk bekal sarapan pagi, sehingga datang ke sekolah anak tersebut dalam keadaan lapar, yang tentunya dia memerlukan butuh makanan. Maka oleh sebab itu mungkin melakukan tindakan, atau juga mungkin dari faktor dalam dirinya sendiri atau dari faktor kenakalan beliau. Oleh sebab itu kita panggil dulu dan kita ambil dulu keterangan dari Agus tersebut.
Baik, terima kasih Bapak. Itu menurut Bapak Sufdi ya, itu benar. Awalnya kita harus memanggil anak tersebut secara baik-baik. Kemudian kita validasi kesalahannya. Setelah kita identifikasi dulu, selanjutnya kita validasi. Nah, di sini sudah benar. Terkadang kita itu sudah menanyakan, namun kita belum sampai di akhir menyelesaikan suatu kasus. Nah, di sini ada yaitu dalam konteks penerapan disiplin positif itu, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Benar yang dikatakan oleh Bapak Sudi tadi, bahwa yang pertama kita harus tahu dulu alasan mengapa Agus melakukan hal tersebut. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, sama halnya seperti yang dikatakan oleh Bapak Sudi tadi. Kemudian yang kedua yaitu teman Agus jadi perhatian Agus. Nah, jadi temannya tadi menjadi salah satu orang yang diperhatikan Agus. Kemudian yang ketiga yaitu Agus merasa hebat karena temannya jadi takut. Jadi si anak atau si Agus tadi merasa bangga, merasa hebat karena temannya tadi takut. Itu termasuk kenakalan yang dikatakan oleh Bapak Suji tadi. Kemudian yang keempat yaitu Agus merasa bosan dengan bekal yang dibuatkan atau disiapkan oleh ibunya. Kemudian yang terakhir yaitu kita tahu bahwa anak itu sering iseng. Jadi mungkin si Agus hanya iseng mengerjai atau menjahili temannya tadi. Karena apapun yang dilakukan Agus itu pasti ada alasan tertentu. Kemudian yaitu di sini, nah ini yang keempat yaitu semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, teori yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Nah, hanya alasan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah, jadi kita sebagai guru atau orang tua jangan sampai memberikan imbalan, jangan sampai mengharapkan imbalan atas apa yang kita lakukan. Karena apapun yang kita lakukan suatu saat akan bermanfaat dan suatu saat juga akan mendapat balasan meski bukan dari orang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri di sini yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, di sini dari ketiga motivasi tadi atau tiga teori tadi, yaitu yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, itu juga termasuk dari eksternal. Kemudian yang terakhir itu untuk menghargai diri sendiri. Itu motivasi internal atau dari dalam diri kita sendiri. Itu yang merupakan tujuan dari penerapan budaya positif ini, Bapak Ibu. Kita jangan melihat dari eksternal, tapi kita menginginkan yang benar-benar terjadi atau benar-benar yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Bukan hanya sekedar saya melakukan ini hanya untuk mendapatkan imbalan. Saya melakukan seperti ini hanya menghindari hukuman. Itu jangan sampai terjadi pada anak-anak didik kita. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu hukuman. Nah, di sini beda hukuman
konsekuensi serta restitusi. Di sini hukuman itu tidak terencana atau secara tiba-tiba. Misalnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah. Karena mengapa? Karena hukuman itu biasanya guru yang membuat, bukan atas dasar kesepakatan bersama. Ini hukuman itu bisa berupa fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi ini biasanya Bapak Ibu terencana atau disepakati. Itu sesuai dengan aturan. Kemudian murid tetap dibuat nyaman dengan konsekuensi yang akan diberikan. Dan sikap guru hanya sebagai monitor terhadap murid. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, restitusi inilah yang akan kita terapkan, bukan hukuman atau bukan juga konsekuensi. Karena restitusi ini yang pertama, dia bukan berdasarkan keinginan guru sendiri. Seperti aturan. Kalau aturan itu dibuat oleh guru dan anak-anak akan melakukan, dan jika mereka melanggar akan mendapat hukuman atau sanksi tadi. Kemudian restitusi ini merupakan proses kolaborasi. Jadi untuk melakukan suatu restitusi itu kita harus berkolaborasi dulu dengan murid, bukan seperti hukuman. Kalian tidak boleh datang terlambat. Tidak, itu hanya dibuat oleh seorang guru. Kita memberikan aturan kepada anak, kalian tidak boleh datang terlambat. Tapi kita sebagai guru datang terlambat, itu salah. Makanya untuk suatu restitusi itu kita harus sepakat dulu bagaimana kita mulai belajar jam berapa. Jadi misalnya kita sepakati, nak 7.30 kita harus berada di dalam kelas. Berarti kita dan siswa harus benar-benar ada di dalam kelas. 7.30 harus ada di dalam kelas. Kemudian kita sebagai guru meminta anak untuk memakai seragam sesuai aturan. Tapi kita sebagai guru, kita adalah contoh. Kita sesuai atau tidak kita dengan aturan pakaian kita. Kalau misalnya kita memakai baju putih, ya kita harus memakai baju putih. Jangan anak disuruh pakai baju putih, tapi gurunya pakai baju kuning. Itu berarti kita telah melanggar dan tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, nih. Nah, Bapak Ibu, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi, ini misalnya ada beberapa contoh. Ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kalau lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali bagi yang terlambat, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Menurut Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan. Lari mengelilingi lapangan itu adalah hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan itu adalah contoh hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ada yang menjawab hukuman? Benar ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali bagi yang terlambat. Dari kata-katanya itu pasti hukuman. Dan hukuman itu kita tahu pasti guru atau kita sebagai guru yang membuatnya. Benar Bapak Ibu? Kemudian yang kedua yaitu membersihkan coretan yang dibuatnya. Nah, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi tanggung jawab dia karena melakukan. Jadi dari kesalahan dia berarti bertanggung jawab membersihkan. Oke, silakan Bapak. Jadi untuk yang kedua itu merupakan konsekuensi dari guru dan siswa. Jadi dengan perbuatannya sendiri
dia akan menanggung resiko atau akibat dari perbuatannya sendiri. Kalau tadi ibaratnya beton tadi bersih, nah ternyata dicoret-coret kotor, nah untuk kembali awal dari keadaan terpaksa dia melakukan tindakan yaitu dibersihkan. Baik, terima kasih. Iya, sepakat ya Bapak Ibu bahwa yang kedua yaitu membersihkan coretan dinding. Itu yaitu adalah konsekuensi. Itu bagi anak yang mencoret-coret dinding, konsekuensinya yaitu membersihkan sampai bersih. Kemudian yang ketiga yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu menggantikan tugas teman yang dicoret-coret. Itu adalah contoh konsekuensi atau hukuman. Menggantikan. Hukuman karena dia harus bertanggung jawab apa yang dibuatnya. Hukuman. Dari di sini menggantikan kertas teman yang dicoret-coret. Itu adalah salah satu sama seperti yang tadi, yaitu konsekuensi. Menggantikan kertas yang telah dicoret-coret itu sama dengan halnya membersihkan coretan yang ada di dinding. Karena si pelaku tadi, jadi si pelaku harus membersihkannya. Kemudian yaitu murid diminta Oke, yang selanjutnya yaitu murid diminta bertelanjang kaki atau melepaskan kaos kaki dan sepatu selama 1 hari atau seharian karena tidak memakai sepatu berwarna hitam. Nah, kira-kira itu hukuman atau? Iya, sepakat ya karena peraturan yang menetapkan, sekolah menetapkan aturan sepatu itu warna hitam. Oke. Benar ya, sepakat ya itu hukuman karena anak yang tidak memakai sepatu berwarna hitam berarti dia melanggar aturan sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu berdiri di depan kelas karena tidak membuat PR. Nah, itu hukuman karena atas apa yang dilakukan dia harus mempertanggungjawabkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, kira-kira dari kelima ini yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pemantau, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai manajer. Nah, menurut Bapak Ibu kita selama ini menggunakan yang mana? Jadi di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dari kasus yaitu salah satu anak yang tidak memakai atribut di waktu upacara bendera. Yang pertama yaitu hormat bendera selama 1 jam. Nah, kira-kira itu hukuman atau membuat rasa bersalah? Bapak Ibu, hormat bendera sama seperti yang kita bahas tadi yaitu itu merupakan hukuman karena dengan tidak memakai seragam atau atribut lengkap maka seorang anak akan disuruh atau dipinta hormat bendera selama 1 jam. Kemudian yang selanjutnya yaitu berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Kata-kata itu akan membuat orang merasa bersalah dan kita bapak ibu. Itu yang biasa kita lakukan. Kemudian di sini yang selanjutnya yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer kita harus memberikan sesuatu kesalahan itu dengan tanpa marah, tanpa menghukum,
Karena di sini yaitu misalnya kita, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, sebagai manajer, kita bukan hanya menanyakan kesalahan, tapi kita juga harus menanyakan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, di sini posisi kontrol sebagai guru yaitu ini contoh-contoh pernyataan-pernyataannya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, dari kata-kata tersebut di sini seseorang yang mendengar, ini salah satu contoh yaitu ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Jadi posisi kita di situ, kita sebagai teman menghadapi murid atau anak-anak didik kita. Tapi kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu berarti posisi kita dengan menyatakan hal tersebut, itu posisi kita menunjukkan bahwa kita sebagai penghukum. Tapi di sini ada lagi itu sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini misalnya, apakah kamu mau mendapatkan bintang hari ini? Kemudian tanpa menunjukkan atau tanpa marah-marah, kita akan membuat orang merasa bersalah jika kita menyatakan bahwa saya kecewa dengan sikap kamu. Otomatis orang yang berada atau orang yang berhadapan kita, dia akan merasa bersalah dengan ungkapan yang kita sampaikan tadi. Nah, sekarang yaitu keyakinan kelas. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang selama ini kita buat itu keyakinan kelas atau peraturan kelas? Kira-kira keyakinan kelas atau peraturan kelas Bapak Ibu? Peraturan kelas. Alasannya Bu? Peraturan kelas Bu. Mengapa harus peraturan kelas Bu, bukan keyakinan kelas? Peraturan kelas itu kan dibuat oleh sama guru kan. Ya. Misalnya dia dapat datang terlambat, menghukum depan kelas, atau disuruh pembersihan atau apa itu. Ya. Itu saja. Ya. Baik, menurut Ibu Susila yaitu peraturan, karena guru yang membuat peraturan. Selanjutnya pendapat dari yang lain? Ada dua aja, sebelah sana. Ada peraturan kelas dan ada juga keyakinan kelas. Oke, silakan Pak. Kalau dari peraturan kelas, seperti apa yang disampaikan Bu Sinta tadi salah satunya. Dan kedua, bahwa yang tidak melaksanakan piket, itu kan kita berikan hukuman. Dan yang menjadi keyakinan kelas, di situ kita mengarahkan siswa. Nah, seandainya kita mau pulang sekolah, nanti kelas kita harus dikunci. Yang kita khawatirkan kalau barang-barang kita akan hilang di kelas. Artinya menuntut ke semua siswa untuk bertanggung jawab atas keadaan di dalam kelas kita masing-masing. Jadi menumbuhkan suatu keyakinan, dan andai kata kelas itu tidak dikunci, kemungkinan sesuatu peralatan yang ada di dalam kelas akan hilang. Itu. Baik, terima kasih Bapak. Di sini mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, sini Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu Bapak Ibu, yang pastinya kita buat secara bersama-sama atau berkolaborasi dengan murid. Jadi keyakinan kelas itu bukan suatu aturan, tapi kesepakatan bersama. Dan dengan kesepakatan yang bersama tadi, apapun yang dilakukan, jika ada yang melanggar, mereka harus siap menanggung konsekuensinya. Karena itu kesepakatan. Dan kita sebagai guru, Bapak Ibu, kita tidak boleh lagi membuat aturan. Ya, kita tidak boleh hanya satu arah. Jadi jangan diri kita sendiri, tapi kita harus berkolaborasi dengan murid yang ada di dalam kelas kita.
Nah, di sini untuk pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu yang pertama yaitu harus abstrak. Nah, abstrak ini artinya nyata. Kemudian yang kedua itu yaitu berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu kita tidak boleh membuat kalimat negatif. Misal, tidak boleh datang terlambat. Itu tidak boleh di dalam kesepakatan kelas. Jadi untuk menjadikan positif, tidak boleh datang terlambat itu harus kita jadikan datang tepat waktu. Ya, misalnya lagi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu itu adalah kalimat negatif. Jadi harus kita jadikan kalimat positif, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sedikit saja. Nah, dalam membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini tidak perlu banyak, sedikit saja Bapak Ibu. Kemudian mengapa harus sedikit? Agar mudah kita menerapkannya di dalam kelas kita. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas yang dilibatkan di dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Dan yang terakhir, dalam pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas Bapak Ibu, untuk memperkuat itu harus ada tanda tangan yang membuat atau tanda tangan yang menyepakati. Misalnya kita di dalam kelas kita, berarti harus ada tanda tangan kita sebagai guru dan tanda tangan peserta didik kita yang hadir. Nah, ini adalah contoh dokumentasi perbuatan keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu gambar pertama itu pembuatan keyakinan kelas yang dipimpin oleh guru kelasnya sendiri. Kemudian yang kedua itu siswa menempelkan kertas yang sudah saya bagikan dan di situ siswa menuliskan apa yang mereka inginkan. Suasana kelas seperti apa yang mereka inginkan. Dan yang terakhir itu yaitu siswa menandatangani kesepakatan yang telah dibuat. Itu contoh pembuatan keyakinan kelas tadi. Nah, sekarang yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yaitu proses dialog dengan siswa agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan dapat bertanggung jawab. Nah, di sini misalnya ada 3 cara kita yaitu dalam segitiga restitusi ini, yaitu yang pertama tadi menstabilkan identitas. Nah, dalam menyelesaikan suatu masalah, yaitu yang pertama kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, dalam suatu kasus kita harus tahu dulu kesalahan, apa alasan dia melakukan hal tersebut. Sama seperti halnya di kasus Agus tadi. Kemudian yang terakhir kita harus menanyakan keyakinan, karena kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan bersama. Apakah yang dia lakukan tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau bertentangan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, di sini yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Nah, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah suatu bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini kita untuk menstabilkan identitas atau menstabilkan emosi tadi, cukup kita mengatakan berbuat salah itu wajar. Kemudian ada lagi yaitu tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi kita hanya akan mencari solusi dari masalah ini. Dan yang terakhir yaitu kamu berhak merasakan itu. Jadi kita dengan menyatakan atau dengan mengeluarkan pernyataan tersebut, seorang anak tadi akan merasa
lebih stabil, lebih tenang. Kemudian yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini kita bisa menyatakan bahwa kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kemudian padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk lagi, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang kamu miliki. Kemudian kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Itu contoh pernyataan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kita sudah membuat keyakinan, tapi saat seorang anak melakukan kesalahannya, kita tanyakan kembali, apakah yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati secara bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah contoh menanyakan keyakinan. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya kita memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu sesuai standar nasional pendidikan kita. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya mohon maaf saya juga minta maaf karena telah mengganggu waktu mengajar di kelas, telah mengurangi waktu Ibu istirahat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, kita akan langsung membuat kesepakatan kelas seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Sudah paham belum nak kesepakatan kelasnya? Baik, kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini akan kita buat secara bersama-sama dan akan kita laksanakan secara bersama juga. Baik, kalian silakan tulis di kertas ini, nanti kalian tempel ke depan ya. Yang sudah dapat kertas silakan ditulis ya nak ya. Kesepakatannya seperti apa, kelas yang seperti apa yang kalian inginkan. Baik, anak-anak sudah selesai? Sudah. Bagi yang sudah selesai boleh ditempel di karton yang sudah Ibu tempel di depan. Silakan maju yang warna hijau. Hijau di sini. Kuning di sini, kuning di sini. Silakan yang kuning di bagian nomor 3. Ini. Silakan maju.
dan menempelkan ini ke kelas impian ya. Tuliskan di sini kesepakatan kelas kita. Di sini kesepakatan. Ayo, siapa yang mau menulis ke depan? Aku, Bu. Aku. Siapa? Coba. Nah, nanti nulisnya. Ibu bacakan dulu di sini yang pertama yaitu tidak boleh terlambat. Nah, tidak boleh terlambat itu coba tulis dulu, tidak boleh terlambat. Kemudian tidak boleh tidak menulis PR. Benar ya, tidak boleh ya, kita harus membuat PR. Tidak boleh terlambat. Ya. Di sini sudah kita tuliskan, sudah dituliskan oleh teman kita, yaitu yang pertama tidak boleh datang terlambat. Nah, kata tidak itu tidak boleh nak di kesepakatan kelas. Jadi harus kita ganti menjadi kalimat positif. Nah, tidak datang terlambat ini harusnya kita buat apa nak? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu ini termasuk disiplin. Artinya kesepakatan kelas kita yang pertama yaitu kita harus disiplin. Disiplin, sepakat? Sepakat. Ini. Kemudian yang kedua tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu ada kata tidak. Nah, tidak itu harus kita ganti. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Oke, sepakat? Sepakat. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, yang selanjutnya yaitu melaksanakan piket kelas dan halaman. Ini sudah bagus ya, Nak? Sudah positif ini kalimatnya. Ini termasuk ke dalam tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Yang terakhir yaitu mengembalikan barang yang dipakai. Entah itu buku, entah itu sapu, pengepel. Kita harus mengembalikan kepada tempatnya. Itu termasuk tanggung jawab juga. Nah, inilah kesepakatan kelas yang telah kita buat dan telah kita sepakati. Jadi ini harus kita kerjakan. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Oke? Mungkin itu saja. Ini kesepakatan kelas yang telah kita buat. Kerjakan kesepakatan kelas yang telah kita buat tadi, yaitu yang pertama kita akan melaksanakan apapun kegiatan yang kita lakukan. Sebelumnya kita mulai dengan berdoa. Oke, yang kedua datang tepat waktu. Yang ketiga tenang di dalam kelas. Kemudian saling membantu dan tolong menolong. Kemudian saling menghargai dan menghormati. Menjaga, menyelesaikan tugas waktu, dan yang terakhir yaitu mengembalikan barang dipakai pada tempatnya. Nah, itu kesepakatan kelas kita. Jadi kita harus melaksanakan dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita buat. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita tanda tangan di kesepakatan kelas kita. Ayo, bawa, siapkan penanya. Silakan Rafael, maju dulu di sini tanda tangan. Gantian nak ya. Oke, ayo, maju nak. Sini. Tanda tangan di sini. Buat nama. Nama sama tanda tangan di sini. Ayo terus itu. Tanda tangan. Selanjutnya Rahmat.
Ibu Aji, silakan duduk. Farel tahu tidak mengapa dipanggil ke sini? Mungkin berkaitan tugas, Bu. Farel kemarin sekolah kan? Ya, Bu, masuk tetapi tidak menentukan tugas. Farel, semua orang itu pasti punya salah, nak. Pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi setiap tindakan itu pasti ada alasan. Nah, alasan Farel tidak membuat tugas apa, nak? Saya ngantuk, Bu, soalnya saya main FF sampai jam 12 Jam 12 malam. malam. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita, nak? Masih, Bu. Kalau masih ingat, yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Keyakinan yang mana, nak? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, Farel tahu berarti ya. Kira-kira ada solusi tidak Farel untuk masalah ini? Ya, Bu, saya minta maaf. Saya tidak akan tidur larut malam. Besok saya menentukan tugas. Nah, baik. Ibu apresiasi tanggung jawab Farel. Sekarang Farel boleh istirahat lagi, boleh bermain lagi dengan teman-temannya. Terima kasih, Bu. Oke. Faira, selama libur kamu kemana, nak? Ke Curug, Bu, ikut mama papa liburan. Wah, pasti senang ya liburan sama keluarga. Ibu juga senang kalau diajak. Tapi itu sudah sesuai belum dengan aturan sekolah kita, nak? Tidak, Bu, soalnya saya tidak piket selama libur. Kamu masih ingat keyakinan sekolah kita? Iya, Bu. Kira-kira keyakinan apa yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti aturan sekolah, Bu. Nah, kira-kira apa yang dapat kamu lakukan untuk menerapkan keyakinan kamu? Saya seharusnya minta izin dulu kepada ibu untuk piket. Ada yang lain? Saya melaksanakan piket dulu, Bu, sebelum liburan. Nah, berarti kamu sudah tahu kan sama aturan sekolah kita? Iya, Bu, saya minta maaf. Besok-besok saya akan berusaha lebih tertib lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel, kelas 4. Saya senang berdiskusi bersama Ibu, mencari solusi dari kesalahan saya. Saya tidak membuat tugas di kelas karena ngantuk. Solusinya saya tidak akan tidur larut malam lagi agar tidak mengantuk di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faira, kelas 4. Saya senang berdiskusi bersama Ibu, mencari solusi dari kesalahan saya yang tidak mematuhi aturan sekolah. Solusinya saya akan bertanggung jawab dan mematuhi aturan sekolah. Terima kasih.